Oke, yang saya hormati semuanya ada 1, 2, 3, 4 mahasiswa, yang terlambat ya nyusul, gitu aja. Sini semuanya ya, share screen untuk bimbingan saya. Secara keseluruhan, Akmal ambil foto Mas, nanti dikirim aja di grup itu aja, kayak gini. Untuk secara keseluruhan ini saya rasa mahasiswa saya sudah bagus ya, untuk melakukan bimbingan di sini. Karena apa? Sudah mau bergerak dulu, yaitu yang ada terutama di mana? Di email ya. Cuman kalau saya lihat, kalau dari yang Anda lakukan itu masih umum yang dilakukan oleh orang lain ya. Sambil saya ini ya, karena saya sendiri. Nah, apa itu kelemahannya? Satu, wis aktif lah intinya ya. Saya sudah memuji, cuman ada kekurangan-kekurangan. Nah, kekurangannya saya diutamakan di depan dulu. Belum baca buku saya ya. Terutama masih asal dalam mengajukan tema. Nah, buku saya itu yang saya ajukan nanti hari ini nih, yang saya akan tampilkan di ya ini nih ya, tampilkan yang nanti setelah ini, sehingga asal mengajukan tema ya. Bisa jadi tidak ada masalah di tempat yang saudara tempati, tapi yang Anda teliti, tapi Anda mengajukan itu ya. Ya wajar lah gitu. Terus motivasi bagus, tapi tidak diiringi dengan usaha niat untuk membaca buku ataupun artikel ilmiah. Artinya apa? Ya yang penting maju dulu. Ya, apakah itu salah? Ya tidak. Anda sudah melakukan hal yang proposal yang terbaik, tapi perlu ada namanya penguat. Penguatnya itu agak membaca. Saya selalu mengatakan membaca. Dimana kalau pekerjaan kayak gini banyak baca, merenung dan sebagainya. Skripsi itu seperti itu. Ya, kebanyakan yang sering terjadi itu adalah kebanyakan membaca skripsi yang sudah jadi. Ya, artinya apa? Atau artikel yang skripsi yang sudah jadi. Artinya apa? Anda tidak terbayang-bayang untuk melakukan sesuatu yang belum dilakukan dalam skripsi tersebut atau di luar dalam skripsi tersebut. Mohon maaf, ini saya tutup aja WA-nya biar Anda tong. Nanti itu, ya saya ulangi lagi. Ya, Zoom. Nah, ini kebanyakan membaca skripsi. Apakah itu salah? Tidak. Hanya nanti kaku gitu loh. Skripsi itu kaku ya. Cari justru kalau membaca skripsi sesuatu yang belum diteliti dalam skripsi tersebut ya. Terus minim referensi sehingga inti dari pesan yang disampaikan itu lemah. Ya, salah satu saya lupa lah di antara yang sudah email ke saya itu temanya sama semua. Ya tidak sama semua lah, beberapa sama. Makanya saya minta tolong di antara Anda mungkin ada mohon konsultasi atau tanyakan ke sama teman. Temanya sama, apakah itu sama boleh atau tidak ya boleh. Wong tempatnya nanti aja beda. Itu artinya kalau tema sama, artinya temanya itu sangat basi gitu. Tidak ada tema yang lain, istilahnya tema yang ya yang terjadi kayak gitu. Misalkan masa kayak gini, masa pandemi, ya fasilitas-fasilitas di mana? Di rumah apa di sekolah? Kalau fasilitas di rumah otomatis kan berbeda. Fasilitas di sekolah juga otomatis juga berbeda-beda. Apalagi masa pandemi. Ya, belum menampilkan akan sebuah fenomena atau masalah yang ada. Fenomena ini bisa jadi fenomena yang menarik. Ya. Jadi ini seperti ini. Belum menangkap lah istilahnya kayak gitu. Hanya nulis yang berdasarkan skripsi yang dibaca itu Pak. Saya nangkapnya gitu. Lebih banyak berdasarkan masalah yang di sekitar tempat tinggal Anda, terus dibandingkan dengan tempat tinggal Anda. Jadi tidak merujuk kepada ada apa tadi permasalahan-permasalahan yang sebenarnya itu ada. Nah intinya seperti itu. Jadi biasanya ya kalau mahasiswa yang saya bimbing itu agak lama di pengajuan judul, tapi kalau sudah sana insya Allah bantar cepat. Terus insya Allah nanti ketika itu ujian tidak begitu revisinya tidak banyak Pak. Lihat sendiri tadi di grup-grup teman Anda kan seperti itu ya. Nah kayak gitu yang perlu saya sampaikan kepada yang saya bimbing. Katanya ini sudah banyak yang ikut, tapi tidak tahu ini apakah yang saya bimbing atau anda itu 10 orang itu. Ya ini intinya seperti itu. Tetap semangat. Saya mendukung Anda lulus semester 7 kalau bisa. Syukur ya maksimal semester 8. Udah gitu aja. Kalau Anda lebih dari itu 10 yang saya bimbing, saya keluarkan saja nanti pembimbingnya ganti jangan saya. Kalau saya sekali maju ya maju, kalau enggak ya janganlah kayak gitu ya. Saya repot nanti seperti itu. Oke, itu ada yang mau ditanyakan dulu? Intinya seperti itu untuk yang saya bimbing. Ya.
Silakan, ada yang mau tanya? Tanya aja, ini diskusi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Akmal. Akmal, Pak. Izin bertanya, untuk judul pengajuan skripsi berarti untuk fenomenanya lebih di apa, atau temanya itu lebih disarankan berbeda-beda gitu ya, Pak, atau bagaimana, Pak? Kalau saya Tema sih tema boleh sama, tapi yang menjadi nggak menariknya itu apa? Hanya masalah tempatnya sing kadang-kadang yang dirubah. Lebih baik kalaupun temanya sama diperbarui dengan tambahan tema apa variabel lain, mungkin seperti itu. Ya, makanya nanti saya sampaikan tema-tema apa saja yang di perkantoran itu seperti apa. Nah, sebaliknya kalau orang berhadapan dengan saya bukan berarti harus arsip, enggak, bebas saja. Kemarin yang Anda kakak kelas Anda juga banyak tentang kinerja dan sebagainya. Ya, kalau kayak gitu, kalau tema sama bagaimana? Coba tambahin variabel. Atau yang kedua bisa jadi saya ngejar itu, biasanya tidak ada masalah. Tidak ada masalah, cuman pingin aja kayak gitu. Karena saya pinginnya ini. Nah, kalau pinginnya ini itu yang susah. Ya itu ya, Kemal ya. ya, Mungkin Pak. ada yang lain apa-apa, silakan. Silakan tanya aja dulu. Ini saya utamakan yang saya bimbing ya. Nanti setelah itu ke yang lain apa-apa. Ini kan sifatnya belajar bersama. Ada tanya enggak? Contoh aja yang saya bimbing itu yang kemarin itu kualitas layanan. Jadi saya senang itu. Siapa ya kualitas layanan ya? Ada enggak? Nurul LB, Pak. Hah? LB, Pak, yang kualitas layanan di hotel syariah ya. Iya, sama siapa ya? Elba sama Sama siapa? saya. Oh, Nanda. Nah, contoh aja kan dua sama. Nah, kayak gini kan enak kayak ketemu ya. Elba sama Nanda. Sebenarnya saya suka nih Elba ya, hotel syariah. Saya tanya karena alasannya dekat umum dan sebagainya. Ini semisal saja. Kalau mau nih, Bang, saya butuh banget kayak gitu kualitas layanan. Contoh aja di sini PT Kasita, jangan di UNES itu malah bagus lagi. Kalau saya sih, karena nanti otomatis akan yang ikut banyak itu, yang membaca banyak. Ya gitu, nggak usah nyari datanya juga jauh. Di sini juga ada. Tantangannya apa? Ya tantangannya ya ini. Anda harus keluar dari apa? Rumah kan kayak gitu. Ya. Nanda orang mana Nanda? Kudus, Pak. Kudus. Terus yang satunya lagi Elva orang mana? Elva orang mana? Juga Kudus, Pak. LB, Pak. Oh iya, sama-sama Kudus. LB Jepara, Pak. Oh, Elva Jepara. Nah, kan kayak gitu ya. Contoh aja. Nah, ini tema sama dan sebagainya. Apakah itu salah atau tidak? Menurut saya enggak. Cuman kadang saya itu ada filosofi. Skripsi itu kan filosofi ya. Filosofinya seperti ini. Manfaatnya apa? Manfaat kalau bisa lebih baik yang Anda lakukan gitu aja. Syukur untuk lembaga kayak gini. Karena saya juga ngalami itu ketika mahasiswa ya. Ini sekarang saya mahasiswa S3. Saya meneliti misalnya aja di sekolahan. Kemudian dosen pembimbing saya enggak mau. Maunya di perguruan tinggi khususnya UNES kayak gitu. Contoh banget. Jadi manfaatnya lebih ada kayak gitu. Ya, terus pengorbanannya juga ada kan, Anda otomatis ya berkorban ke sini kan kayak gitu. Kalau di rumah mah tidur ngel kayak gitu. Tapi kemanfaatannya tidak ada. Coba kalau misalnya Anda meneliti, nah ini ya sekarang kan saya juga kepala UPT juga ya. Saya juga butuh sebenarnya layanannya seperti apa sih saya kayak gitu. Jadi kalau yang meneliti orang luar kan beda. Tapi kalau yang meneliti saya kan api-api gitu. Nah kayak gitu. Tujuannya seperti itu. Ya, ya. Silakan ya kayak gitu ya, contoh aja seperti itu. Ya, ada lagi silakan. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Oh ya tadi Ted, apa Ted? Tumben Ted, ada gambarnya. Biasanya kamu ganteng banget kayak Ariel. Maaf Pak, saya belum bisa on cam. Ya.
biasanya dalam bimbingan Bapak itu dilaksanakannya secara offline atau online ya, Pak? Boleh tatap muka, tapi jangan sering. Boleh tatap muka, tapi jangan sering. Sering itu misalkan ya seminggu sekali aja lah, kalau saya mintanya gitu aja. Seminggu sekali aja cukup. Tapi sekali pertanyaannya banyak, materi ini banyak. Jangan setiap hari hanya bimbingan. Satu kali, satu pertanyaan yang tanya namanya. Lebih baik bimbingannya jarang, tapi ketemunya langsung. Bisa juga online, kalau online kan biasa lah. Saya kan kadang-kadang waktunya sana sini sana ya gitu. Otomatis kan biasanya nunggu malam, nunggu sore gitu saya baca sih. Komentarnya pun otomatis mungkin ya beda lah namanya online sama offline kan gitu ya. Kayak gitu. Ya untuk selama ini saya bisa semua. Misalnya kayak kemarin kelas Anda itu semua online semua itu pas masa pandemi. Hanya ujian saja tak suruh di sini kalau ujian. Karena wah ya bandwidth lau dan sebagainya, saya sendiri tidak menjamin di rumah itu aman. Karena ini kan sekali ya, ujian skripsi kan sekali kayak gitu loh. Jadi pastikan jaringan kuat. Kalau enggak kuat ya harus di kota kayak gitu. Kayak gitu. Ya, itu ya. Ted, gitu aja Ted. Ada lagi Ted nih. Berarti kami koordinasinya melalui di grup tersebut ya, Pak? Misalnya mau Iya. nanya Bapak. Oh, Koordinasi berarti di grup langsung saja. gitu. Koordinasi di grup saja. Gunanya grup kayak gitu. Jadi saya di kantor FE, semua ke FE. Saya lagi nggak badan, jadi jangan ikut. Tapi kalau japri saya mesti arahkan mohon ke grup. Tujuan grup kayak gitu. Karena nanti saya terlalu lama asik japrinan sama Nabilah, malah ketemuannya di kafe. 4 mata sendiri kayak gitu. Kopi-kopinan. Guyon ini ya, Nabila ya. Kok enggak senyum belas kamu Nabila. Ted, gambar saya diambilin Ted. Kalau yang speaker saya kan nggak bisa. Ya, kirim aja ke grup. Baik, Pak. Ya, silakan. Ada yang lagi enggak? Kalau udah 8.30 saya mulai ke materi itu. Pak, saya izin bertanya. Siapa? Silakan Nabila. Ya, terkait kalau fokusnya ke pendidikan, kita meneliti di sekolah, terutama jurusan OTKP itu sendiri, itu gimana ya Pak? Oke, kalau mau di jurusan OTKP itu sendiri, yang sangat penting adalah ini. Kalau saya ya, nanti di buku saya itu ada buat peta. Petanya OTKP kayak gitu, permasalahannya apa dulu sih Nabila? Nabila kayak gini Nabila. Mau yang diambil itu apanya? Misalkan ya, siswanya apa gurunya atau kepala sekolahnya. Kalau orangnya ya, kalau dilihat orangnya. Ada juga yang dilihat tempatnya. Tempatnya ya fasilitas, ya situasi lingkungan, komunikasinya juga ada. Nah, maunya yang di mana? Nabila itu. Kalau misalkan orangnya, berarti kalau siswa berarti cara belajar. Kayak gitu. Kalau mau guru berarti kompetensi, kemampuan, kayak gitulah. Ya, disiplin dan sebagainya. Kalau mau lingkungan, istilahnya bukan orang tapi lingkungan, ya komunikasi dan sebagainya. Ya, disitulah nanti Anda harus memotret. Memotret itu ya istilahnya mengambil sebenarnya masalahnya di mana. Kayak gitu. Nah, syukur lagi tanya sama gurunya atau siswanya sebenarnya masalahnya apa. Contoh kayak tadi yang kepuasan pelayanan kepuasan. Jadi saya tertarik itu. Tapi kan saya tidak tahu ya di hotel syariah satunya lagi yang di Jepara itu seperti apa. Makanya menarik lagi kalau itu saya kan orang UNES, di UNES saja malah bagus sekali. Apalagi saya sebagai orang pimpinan kayak gitu kan, pimpinan di misalkan UPTK kan, sebenarnya saya kayak apa kerjanya kayak gini. Nah kayak gitu ya si Nabila Zulfa ya. Jadi dibidik ada 3 tempat dulu ya. Dibuat peta konsepnya lah ya. Istilahnya mau yang mana kayak gitu. Nanti setelah itu nanti disesuaikan. Jangan semua, mau cuma kamu mau lulus mau berapa tahun nggak bisa. Ya itu ya Nabila, ada lagi silakan. Halo, ada? Silakan. Oh.
izin bertanya Pak Ahmad. Ya, silakan. Saya mau bertanya terkait pemilihan variabel itu, ada variabel yang memang sudah tidak bisa dipakai atau memang variabelnya variabel jenuh kalau tidak salah Pak, atau bagaimana Pak? Gini aja sih. Kalau pikiran dasar ya, Akmal ya. Kalau pikiran dasar seperti itu, kalau saya satu, penelitian itu kan ada dua. Penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ya enggak? Akmal itu Ya. mau masalahnya yang mau penelitian kualitatif atau kuantitatif. Kalau misalkan bicaranya kayak gitu, berarti Akmal penelitiannya kuantitatif. Ya, Ya. kuantitatif. Kalau itu kuantitatif, cek di sana ada masalah atau enggak. Kayak gitu. Kalau memang ada masalah, nanti baru dicari-cari yang mempengaruhi atau yang membuat itu masalah itu apa. Jadi cari variabelnya. Kalau variabelnya jenuh dan sebagainya itu urusan nanti. Terus yang kedua, kalau memang itu yang tidak ada masalah tapi itu menarik, maka penelitiannya kualitatif. Kayak gitu. Jadi alirannya Akmal misalnya kayak gitu dari tadi bicaranya berarti Amal alirannya kuantitatif. Kalau kuantitatif sudah ada masalah, masalahnya baru dicari. Jangan terlalu jauh variabel-variabel itu. Ya, Ya. langkahnya sudah 3 tapi nomor satunya dilompati. Harusnya nomor 1 C baru nomor 2 dan 3 kayak gitu. Pikiran Akmal sudah nomor 3 tapi satunya lupa. Udah gitu aja. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi silakan. Silakan, ada lagi? Pak, saya izin bertanya lagi. Ya, Nabila. Terkait tadi ya, Akmal tadi kan ada variabel jenuh seperti itu. Saya sendiri itu kan metodenya menggunakan kuantitatif. Lah itu apakah motivasi belajar itu sudah jenuh atau tidak, Pak? Atau masih boleh digunakan? Oh, itu yang kamu Itu, maksud Pak. itu. Ya, ya. Yang dimaksud Akmal sama maksud Nabila, Yeah. variabel jenuh itu tema namanya. Bukan variabel jenuh, makanya saya bingung. Istilahnya, ternyata yang dimaksud itu adalah tema. Apakah tema jenuh? Artinya apa? Tema itu jangan diutamakan yang pertama. Itu hanya tema-tema yang lain kalau bisa. Istilahnya, tema yang tadi itu jangan menjadi fokus utama, tapi kalau bisa penyerta. Contoh motivasi belajar itu jenuh banget. Itu. Motivasi belajar, ya apakah boleh? Ya boleh. Bisa jadi kan ada pandemi seperti ini, yang disorot bukan motivasi belajarnya, mungkin apa sebenarnya? Ya kayak tadi mungkin ada fasilitas, mungkin ada perhatian orang tua, kayak gitu. Ada pendapatan orang tua dan sebagainya. Karena pandemi, jadi yang ditekankan pandeminya, bukan motivasi belajar. Kalau motivasi belajar teori ini otomatis kan enggak, pandemi enggak suka kayak gitu. Maunya tatap muka seperti itu. Ya itu. Ada lagi, silakan. Ya. Terima kasih, Pak. Itu namanya tema, bukan variabel. Tema jenuh, ya. Kalau saya tidak jenuh namanya basi. Kalau itu caranya basi. Ya nanti, ya. Ini ya saya upload. Makanya saya tadi, mengapa Anda mengatakan seperti itu? Ya kalimat saya tadi, Anda belum baca. Makanya kok tidak membaca buku saya yang ini atau bagaimana caranya? Mesti banyak kendalanya. Ya, makanya saya selalu bilang itu buku sederhana, tapi menurut saya versi saya udah bagus ya. Itu ya tadi tema yang pertama itu ya jenuh itu apa membaca ini belum baca buku saya tentang asal mengajukan tema. Nah itu ya ada lagi silakan. Yang saya bimbing dulu silakan ya. Kalau enggak ada ya langsung ke inti materi. Nggak usah lama-lama jam 9 sudah selesai itu. Ada silakan. Enggak ada. Suara saya jelas enggak ini?
Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, karena saya pakai headset di luar itu rame banget ada tes PNS sebenarnya. Ya. Oke, enggak ada. Semuanya saja. Mungkin saat ini belum ada lagi, Pak, untuk pertanyaan. Oh iya, ini sambil jalan aja ya, Ted. Ya. Ya, baik, Pak. Ya sambil jalan, ya saya langsung aja ya. Oke, sekali lagi, yang terutama yang saya bimbing istilahnya biar enak, Anda baca sajalah buku-buku saya yang terutama Seluk-Beluk itu, ya. Nah ini, nah itu aja. Ya, bisa dilihat slide-nya? Bisa ya? Oke ya, silakan sekali lagi. Kalau saya yang bimbing lebih baik, saya itu lupa itu. Sebenarnya buku itu ada di mana? Bukunya ada di meja saya. Kalau yang saya bimbing lebih baik baca biar enak gitu. Yang dikarepe Pak Agung itu apa? Karena Anda ketemu saya paling lama ya 3 bulan lah. Paling cepat 3 bulan, paling lama ya kalau bisa 1 semester. Ya, saya lupa itu kalau misalnya maaf bukan berarti jualan ya harganya berapa itu enggak sampai 50 paling mahal menurut saya ya. Mungkin ya masih mungkin ya antara 45 sampai 50 mungkin itu. Atau bisa jadi turun karena itu buku saku sebenarnya. Tipis ya. Baca itu makanya tadi ada istilah apa namanya variabel jenuh itu saya baru dengar juga di sini sama Akmal sama tadi si siapa sih yang perempuan Nova siapa Nabila, Pak. oh Nabila ya itu baru aja di sini. Oke, ini buku ini adalah karangan dosen, ini tulisannya Pak Hengki ya yang waktu itu menulis namanya membimbing pengalaman. Nah, ini lebih berdasarkan pada pengalaman, jadi saya berdasarkan pengalaman selama menguji dan membimbing ya. Bacalah buku ini agar memahami tentang menulis skripsi. Kalimatnya menulis, bukan membaca. Yang Anda lakukan selama ini lebih banyak membaca. Tapi menulisnya masih sedikit. Ya, agar lancar, tepat waktu, insya Allah Anda bisa terwujud. Amin. Ya. Jadi, buku ini berdasarkan pengalaman membimbing dan menguji mahasiswa untuk strata 1, bukan strata 2. Buku ini berbasis pada pengalaman, bukan berbasis teori. Jadi, apa yang saya lakukan. Ya, gitu. Nah, tujuannya agar mahasiswa yang saya bimbing bisa memahami dengan benar proses penulisan skripsi. Skripsi yang dinilai seorang mahasiswa yang menakutkan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Ya, jadi takut menjadi senang. Ya, dengan catatan ada kata kuncinya yaitu semangat belajar dan ditulis dengan bersungguh-sungguh. Ya, kalau Anda percaya lakukan saja. Nah, saya akan membahas di sini tidak satu-satu ya terlalu banyak ya. Ada manual dan SPSS ya. Manual SPSS itu istilahnya ada semacam apa namanya? Ya, biasanya saya menemukan manual dan SPSS itu di bab 3. Ini acak ya. Jadi karena berdasarkan pengalaman saya nulis berdasarkan kronologinya tanggal. Ya, manual dan tanggal. Manual dan SPSS. Ada orang di dalamnya di bab 3 katanya manual, tapi di belakangnya katanya SPSS. Berarti kan keliru. Harusnya di dalamnya SPSS, di luarnya ya otomatis prosesnya yang SPSS. Itu salah satu. Kemudian buku metodologi penelitian yang enak dan dicemil. Artinya apa? Anda harus mulai banyak buku-buku, baca buku-buku penelitian. Syukur metodologi. Metodologi kayak tadi saya bilang kualitatif dan kuantitatif. Dan mengatakan variabel jenuh kayak gitu. Itu enggak ada sama sekali ya. Atau terakhir belajar menyusun kerangka berpikir. Kalau memang kerangkanya Anda tulisannya kuantitatif ya. Kemudian ya ini pentingnya penelitian pendahuluan. Anda melakukan ya ini penelitian pendahuluan itu Anda observasi. Kayak tadi penelitiannya siapa ya? Di sekolah ya. Itu Nabila kalau tidak salah ya. Nah, di sekolah tadi ya itu namanya pentingnya penelitian pendahuluan. Cek dulu saya mau ke sekolah atau mau ke guru siswa atau apa yang lainnya. Contoh di lingkungan komunikasi atau juga sarana dan prasarana. Jadi satu sekolah saja unit analisisnya atau yang diteliti itu macam-macam ya. Atau diri saya saja misalnya Agung itu mau diteliti apanya, sifatnya, fisiknya, omongannya, karakter dan sebagainya itu bisa kayak gitu ya. Kemudian pentingnya penelitian sudah variabel. Nah ini
variabel 1, variabel 2 ada isinya masing-masing. Artinya apa? Nanti Anda dalam bicara variabel, biasanya teori-teorinya harus kuat. Ada variabel 1, variabel 2 itu artinya nanti isinya sendiri-sendiri. Ya, ini kurang lebih data isinya ya. Kemudian fokus. Fokus itu biasanya ada di penelitian kualitatif. Ya, sama yang keunikan. Itu ada di kualitatif. Artinya apa? Anda harus meneliti dengan sepenuh Anda adalah sebagai peneliti instrumen yang ada di lapangan. Yang sering salah kayak gini, yang sering salah. Pengelolaan sarana prasarana sudah berjalan dengan baik, dah gitu, itu salah. Padahal di depannya mengatakan pengusaha di sana banyak masalah, padahal penilaiannya kualitatif, tadi salah. Harusnya gimana? Di sana sarana prasarananya sudah bagus. Bahkan Indonesia atau pemerintah daerah mengatakan sarana di sana adalah yang paling lengkap. Oleh karenanya sekolah tersebut menjadi rujukan. Nah, itu namanya fokus keunikan. Nah, fokus dan keunikan. Jangan dengan di sana masalahnya adalah kayak gini, salah. Karena penelitiannya adalah kualitatif. Kemudian lemahnya latar belakang dan keliru ambil alat. Ya. Lemahnya latar belakang itu ya kalau saya lihat kurang memotret di penelitian pendahuluan. Kemudian keliru ambil alat. Untuk keliru ambil alat itu adalah alat itu bahasa saya itu statistik. Harusnya tidak menggunakan korelasi, tapi harusnya menggunakan regresi. Nah, ini contoh aja. Kemudian, nah ini yang maksudnya Kamal ya. Kamal apa dengan Akmal. Poin-poin ini Akmal. Sebentar. Ini Mal. Poin tema basi. Nah, poin tema basi ini pentingnya ilmu pengetahuan dan penelitian. Nanti ilmu pengetahuan itu artinya dibaca dulu apa yang Anda sampaikan dan seterusnya dibaca dulu. Jadi jangan bicara variabel, tapi bicara teori. Ya. Kemudian tema basi itu ya tadi itu mambu. Ya. Mambu itu juga banyak tadi diteliti jenuh ya dan sebagainya. Itu penting. Ya, ini kalau bisa hindarilah seperti itu. Kemudian data uji coba berbeda dengan data penelitian. Ini uji coba berbeda apakah boleh atau tidak? Ini kualitatif atau kuantitatif? Kuanti apa kuali? Kuanti, Pak. Ya, kuanti. Ada apakah itu boleh atau tidak? Nah, baca di sini. Karena itu sampelnya sedikit, maka ada penerapan yang ahli diperbolehkan. Ya, karena sampel sedikit ya di prosesnya. Jadi istilahnya ya kayak tadi sampelnya sampel jenuh. Lalu ini benar kalau begini. Oh ya, sampel jenuh. Tidak semua dikualitatifkan. Jadi tidak semua sesuatu itu tidak dikualitatifkan angka. Contoh kayak gini, saya marah saya nilainya 5, nggak boleh. Ya. Atau yang berikutnya lagi ada perspektif emik. Itu adalah emik itu misalnya orang menangisnya. Itu artinya apa? Itu penelitian kualitatif. Emik ya, perspektif emik. Jadi pendapatnya orang. Kemudian kayak gini, Anda sudah tahu enggak kayak gini? Membaca enggak? Baca enggak kira-kira? Siapa nih? Ada yang membaca kayak gini enggak? Tahu enggak emik gitu? Siapa aja yang di sini? Coba membaca enggak nih? Agita kayak gitu paham enggak kayak gitu? Memahami enggak? Estetik Emi, Ainis Faradila itu bagaimana? Bisa memahami ini enggak? Ya, ini contoh. Makanya yang saya bimbing minimal baca. Nanti kalau saya ini belum baca nih Mas. Nah, tema yang sering ditemui. Jadi ada beberapa tulisan-tulisan di sini tema yang sering ditemui kayak tadi contohnya fasilitas. Ya, misal saja seperti itu. Padahal itu juga banyak ya. Kemudian ada lagi di sini juga ada ini. Nah, kalau paling gampang ini memeta konsep tema penelitian. Jadi ini sudah jenuh, berarti dibuat kayak gini. Variabel ini buat ini ada, ini sudah satu, ini sudah satu, ini sudah satu, ini dua, ini sudah ada, ini sudah ada lengkap, ini lengkap. Aku pengen yang itu yang ini misal saja. Nah ini masih sedikit. Caranya kayak gitu.
peta konsep. Semakin banyak semakin tahu. Objek yang natural ini ada di penelitian kualitatif, ya. Teliti, ini teliti biasanya di data, untuk mengolah data, ya. Reliabilitas didukung validitas. Ini harus apa dulu? Validitas apa reliabilitas dulu? Atau variabilitas T atau validitas dulu. Ini ada di situ. Ini penelitiannya kualitatif berbeda. Kalau kualitatif yang penting valid. Kuantitatif yang penting reliabel. Gunakan teori yang tepat dan jelas. Dan studi kasus ini biasanya ada di penelitian kualitatif. Gunakan teori yang jelas, lebih kental di penelitian kuantitatif. Ya. Oke, next. Nah ini teori yang tepat tadi sudah. Etika tetap dijaga nih kalau jika ujian bimbingan dan sebagainya. Ada yang sangat ada yang juga menggunakan SEM. Berarti levelnya sudah S2. SEM, AMOS dan sebagainya sudah itu gitu. Ada juga yang cara mendirikan konsepnya kayak gini, bersih. Tapi bersih menurut A, B, C. Tapi setelah dari A, B, C menurut saya adalah kayak gitu. Dari konsep akan turun namanya kerangka berpikir. Nah, kemudian kacamata kuda. Biasanya penelitian kualitatif tidak fokus, ya. Nah, terus yang penting jangan asal ambil saran, yang sampel, ya, kemudian saran-saran itu operasional. Kemudian meneliti John Creswell itu jadi penelitian buku penelitian. Udah, masih banyak lagi dalam buku-buku saya itu. Silakan nanti baca. Kurang lebih kayak gini. Itu kayak basi, inovasi, konsisten, peta konsep. Ini yang perlu Anda lakukan seperti itu. Ya, berbanyak-banyak buku. Tema menarik administrasi perkantoran juga ada di saya di situ. Pindah objek boleh atau tidak, motong teori boleh atau tidak. Referensi tidak di bawah satu ujian, apalagi hambatan dan upaya mesti muncul ini. Jadi penelitian yang kualitatif mesti ada hambatan dan ada upaya. Ada masalah, padahal itu bukan intinya. Pendekatan penelitian, lagi ada hambatan dan masalah. Manajemen tata kelola, bedanya manajemen sama tata kelola di mana, nulis daftar pustaka. Nah ini wanita belanja itu kualitatif karena detail. Nah itu contoh aja seperti itu. Wanita yang berbelanja itu kualitatif, tapi kalau aku mau berbelanja itu kuantitatif. Regane piro langsung tuku siji, nah itu langsung. Tapi Nabila beli itu harganya berapa? Sing sana dulu, sini dulu, tanya-tanya sana. Nah, dan tadinya belinya 3, sekarang jadi 1. Maaf ya, tentu aja. Ada yang ganti judul yang kemarin dibimbing, banyak yang ganti judul, tapi tidak ganti isi. Lebih baik ganti judul, nggak apa-apa, tapi jangan ganti isi. Ya, kayak gitu ya. Dulu saya ketika skripsi ganti judul, tapi tidak ganti isi. Jadi saya revisinya paling 1 menit, setelah itu saya tanda tangan, selesai. Penguji saya adalah Pak WR1, WR2, pembimbing saya, dan penguji. Pesan dan kesan, ya pesan untuk siapa, kesan harus ke lembaga dulu, jangan ke orang tua dulu. Ya, pacar itu enggak usah. Biodata penulis dan sebagainya. Ini contoh dalam buku saya. Tema basi. Menjadi dosen dengan status PNS belum lama saya sadar. Tepatnya ini. Kemudian di tahun 2016 saya dapat SK. Pun saya peroleh di tangan. Ternyata tak semata-mata langsung saya mendapatkan bagian untuk menguji skripsi. Tetapi syaratnya alhamdulillah pangkat asisten pun saya dapat dikantongi. Artinya apa? Saya bisa menguji skripsi. Nah, sepengetahuan saya, bentar ya, ini kalau ada coret-coretannya. Bentar. Saya ulangi dari awal. Nah nih. Skripsi sebenarnya adalah karya ilmiah yang ditempuh di akhir. Skripsi itu adalah karya ilmiah atau mata kuliah terakhir ya di semester. Ini adalah mata kuliah. Ya, mata kuliah nih layaknya sebuah perkuliahan. Artinya apa? Anda sendiri yang ngatur dengan pembimbing. 16 pertemuan. Dah itu aja. Atau minimal 12. Ya biar aman ya 16. Ya, kalau itu kan sistemnya. Hingga saat ini ketika membimbing dan menguji, saya menemukan beberapa tema-tema yang diajukan. Misalkan
adalah pendidikan, khususnya hasil perkantoran. Hasil perkantoran saya, tema yang diajukan misalkan adalah kebanyakan basi. Mana basi adalah tidak segar dalam kehidupan berakademik dan permasalahan saat ini. Misal tema prestasi, ya ini tadi ya. Fasilitas, motivasi, kinerja, motivasi, komunikasi, kepemimpinan, dan tema-tema lainnya. Ini lebih baik bisa, tapi jangan menjadi prioritas yang pertama. Karena menurut saya itu bahasa-bahasa basi, gitu ya. Ditambah lagi basinya adalah judul sama nih, tetapi tempatnya berbeda. Nah ini sering di otak-atik kayak gini. Judulnya sama, tempatnya berbeda. Misalnya pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di kecamatan E. Dirubah menjadi pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di kecamatan Y. Yang beda kan hanya tempatnya saja. Indikator teori masalahnya sama. Sama. Tidak ada yang beda. Jelas hal ini tidak kreatif sekali. Cobalah untuk merubah sedikit gaya. Mulai berangkat dari permasalahan, kemudian teori-teori yang terbaru. Ini bisa jadi teorinya yang dirubah. Masalahnya dulu tempatnya. Orang mengatakan zamannya. Permasalahan yang sekarang trending saat ini apa? Misalkan tema disrupsi, teknologi, pendidikan karakter, unsur administrasi, pembinaan filosofi Jawa, dan seterusnya. Ini tema-tema bagus. Kalau mau, apakah tema basi itu salah? Menurut saya tidak. Sah-sah saja. Karena dilakukan sesuai dengan prosedur. Yang tidak boleh adalah memanipulasi data. Tema basi cocok bagi yang mereka sudah kepepet nih. Kepepet karena keperluan untuk kepentingan tertentu. Atau semester 14. Gitu. Atau tema basi itu memang nyata dalam tempat tersebut. Ya, jadi bukan dibuat-buat, tetapi apa adanya. Pertajam bacaan, dan pertajam analisis Anda terhadap lingkungan tempat, itulah cara menggapai atau mendapatkan tema yang baru. Buku-buku terbaru dipelajari, jurnal-jurnal penelitian yang terupdate juga dibaca. Dan lagi berita informasi yang trending saat ini seperti apa. Layanan pemerintah satu jalur misalnya. Ya, ada SPBE itu ada itu. Cara itu membantu akan menemukan tema baru. Ayo banyak baca, analisis, pengamatan Anda agar bisa menemukan tema yang baru, tidak menonton tema-tema yang dibuat di skripsi. Kalau tema itu kita baru, bukannya membantu menyelesaikan masalah saat ini, berarti kita sudah membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah itu, seperti guru, pemerintah, dan perusahaan, dan yang lainnya. Saya tulis 7 Januari 2018, ya di buku saya itu. Contohnya seperti itu isinya. Sudah selesai yang saya tanya, yang saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya ini penggembelengan saja. Ya. Silakan ada yang mau tanya. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, amal dulu nanti yang lain ya. Niat Mas sekali aja dulu Mas. Ya. Untuk bukunya itu bisa dibeli di mana ya, Pak? Bagaimana ya, Pak? Saya sih sudah jualan ya. Kalau adanya di meja saya malah lupa ya. Di saya adanya. Saya enggak di Gramet dan sebagainya. Tolong baca itu. Lihat seger kayak apa, tema yang itu seperti apa dan seterusnya. Ya itu ya. Yes, Ya, nanti Pak. Kamal nanti bisa konfirmasi lagi aja. Ini yang ke materi dulu aja. Ya. Karena ini lebih ke Ya. inti ya, materi ya. Kalau itu kan nanti urusan nanti aja. Yang lain silakan. Iya. Ya, ini saya sengaja biar Anda melek kayak gitu ya. Tujuannya ya jangan itu saja lah untuk mulai pengamatan. Ya, silakan. Ada yang lain enggak? Ini banyak ini. Ini kelas apa saja ini? Dari PAPB, PAPA, sama IUB, Pak. Oh, IUP juga ikut ya. Ya silakan kalau ada yang mau tanya bebas saja ya. Tapi ini ala saya ya, bukan ala yang lain. Kalau yang lain ya jangan saya. Contohnya Pak, ini bagaimana dosen ini ya beda. Kalau bicara skripsi itu lebih bicara nasib gitu aja. Kalau saya sih gitu. Dan usaha Anda seperti itu seperti apa?
Bukan berat. Nanti di sini banyak orang pintar tapi enggak ada orang pintar tapi lulusnya lama. Ada orang biasa lulusnya cepat. Ya cocok sih. Kalau saya gitu sih. Ya tadi ada etika di buku-buku saya kayak gitu. Itu pengamatan nanti ada yang lama karena pingin perfect jadi lama. Perfect itu sempurna. Ya karena dia mengegokan dirinya, menguatkan dirinya sendiri, pingin sempurna. Tapi kalau ada juga yang biasa, yang penting lulus ya tadi tema-tema biasa, tapi menarik, kan enggak masalah. Yang dan bermanfaat kayak gitu. Ya itu. Ada lagi ya kan? Ada dosen yang kayak gini sih, ada yang targetnya yang penting maju saya ACC. Ujiannya dibantai. Revisinya banyak. Seperti itu. Kalau saya sih pinginnya kencang di awal, kencang sih istilahnya di awal lah bagus itu. Ujiannya ya saya enggak pernah tanya gitu. Ya silakan, ada yang lain silakan ya. Pahami karakter dosen masing-masing. Mengapa saya melakukan seperti ini? Karena saya ingin dekat dengan mahasiswa saya, terus saya ingin nyemangatin mahasiswa biar lulus tepat waktu. Ya. Ya, oke sih. Ya, silakan. Ada enggak yang lain? Silakan ya. Ini enggak tatap muka jadi kayak gini. Harusnya bisa lulus semester 7. Apalagi masa pandemi, dimanfaatkan itu. Benar. Ada yang ditanyakan silakan. Terus ini mulai banyak diskusi antar teman. Jadi jangan sendiri. Nah, saya bimbing makanya saya ada grup atau komunikasi. Ya, kalau sendiri repot. Terus saya jadi tahu mana yang temanya sama suruh diskusi dengan temanya yang sama kayak gitu. Ya memang pekerjaan skripsi adalah kerjaan mandiri, tapi kalau dikerjakan secara bersama-sama dalam artian secara teknisnya lebih mudah. Kayak kemarin itu ya yang saya bimbing itu ada 3 ujian semua. Itu 3 ujian semua saling bantu itu. Di kosnya satu si dia, yang 2-nya bantu. Saya bilang jangan di kos, sebenarnya jelek. Kemudian di kampus dianya ikut, 2-nya juga ikut. Nanti Senin juga ikut lagi. Nah, saling bantu gitu. Bimbingan ya bareng semua maju. Lulus bareng-bareng selesai. Kayak gitu. Ada yang ketinggalan ya dibantu gitu. Ya gitu. Ada yang ditanyakan silakan diskusi aja. Sudah? Tidak ada ini? Kalau dari saya sudah. Silakan yang lain ada enggak? Mumpung ini. Pak izin bertanya. Siapa ini? Elba, apa Pak? LP. Ya, kemarin kan tema saya sama kayak Nanda Pak. Sama-sama ambil kualitas pelayanan. Tapi tempatnya berbeda. Nah, itu saya bingung Pak. Itu apakah disetujui atau tidaknya itu bagaimana Pak?
Ya kalau makanya tadi saya bahas. Kalau bahasa saya itu kan sebenarnya apakah itu boleh atau tidak boleh. Bahasa saya kurang mengenal. Ya, satu, saya tidak tahu tempatnya. Ya, sebenarnya bukan masalah tempat dan sebagainya. Sebenarnya ada masalah apa enggak? Makanya kan dirumusan masalahnya di benar-benar dipaparkan. Ya, syukur lagi makanya kayak tadi si Elga. Kalau mau Pak, di UNES saja malah bagus lagi Pak. Misalkan kalau saya di UPT Karsipan, diteliti saja kualitas layanannya UPT Karsipan. Kualitas layanannya di sini. Lebih bermanfaatannya lebih ada. Filosofinya ada gitu Pak. Filosofi itu kan istilahnya apa, bagaimana, dan manfaatnya dapat. Alfa orang mana Pak? Oh, temamu yang tadi kualitas layanannya hotel syariah. Saya orang Jepara, Pak. Yang tema yang apa, judul apa? Gimana, Pak? Yang judulmu apa? Itu peranan front office Ya di iya. hotel itu syariah. Nah makanya itu kalau bagus lagi, tadi di UNES malah bagus lagi. Kalau dari syariah dan sebagainya, karena kemanfaatan kan hanya di sana. Kalau saya lebih mirip pemanfaatannya di sini malah bagus lagi. Kalau kamu kayak gitu nanti tunjukkan hasilnya ke Bu Ismi sama WD juga. Misalkan di FE UNES. Oh malah seneng itu. Gitu. Nah, itu ya Elba ya. Baik, Pak. Ini bukan berarti Iya, ini, Pak. tapi ya tadi pertajam analisis lagi. Kalau masalahnya tempat kayak gitu, ya kurang menarik. Jawabannya sudah ditebak. Hotel kok kualitasnya buruk kan mungkin. Bisa jadi kan memang tidak ada masalah di sana. Udah syariah buruk misalkan. Berarti itu hotelnya mesti dicek dari mana pengunjungnya sedikit atau enggak. Nah contoh kayak gini kan front office. Nah. Front office nanti diukurnya dari mana mau sampai hotel kayak gitu kuantitatif berarti hotelnya bermasalah. Kayak gitu apakah mau nanti? Kecuali hotelnya kayak itu layanan kualitas kualitatif malah bagus. Padahal di Jepara syariah tapi yang datang banyak, nah itu mesti kualitatif. Ya itu rencana Elva mau di kuantitatif atau kualitatif? Saya kualitatif, Pak. Berarti itu hotelnya bagus sekali. Bagaimana, Pak? Hotelnya bagus sekali. Itu hotelnya di Semarang, Pak. Saya ambilnya Hotel Semesta. Oh Semesta Sananjuar. Nah, Iya. kamu di Semarang Pak. Kalau Semarang, kalau saya sarankan lebih baik kayak di sini aja di UNES. Kalau saya. Itu misal di UNES itu ngambilnya yang di front office mana ya, Pak? Fakultas apa yang di Silakan. Di ini mana rektor? saja. Ya mana saja. Iya. Yang ada. Maksud saya kan kemanfaatannya lebih banyak. Daripada Iya, kamu iya. kenjowar gitu loh. Daripada kenjowar maksud saya Iya, seperti Pak. itu. Kenjowar ya beli jagangan saja kan malah. Daripada ke hotel itu. Ya ada lagi silakan. Itu yang saya maksud ya. Baik, Pak. Nanti kalau beda tempat saja nanti bisa jadi kualitatif. Yang penting masalahnya ada dulu. Nanti kalau Baik, semua Pak. tema-tema saya setujui, Anda sudah lulus loh. Minggu depan sudah ambil sampel semua. Percaya itu. Ibarat tema itu adalah ya apa ya, orang itu tahu wujudnya sih, walaupun abstrak, walaupun enggak kelihatan. Kayak gitu. Kualitas layanan, biasa sekali ya. Dan syariah, berarti kualitas dan syariah di sana bagus ya. Nah, sampai seperti itu kan gitu. Layanannya seperti apa? Atau bisa jadi layanannya buruk. Nah, oke, itu aja. Cuman lihatnya dimensinya dari mana. Ya itu ada lagi. Ada lagi silakan. Saya Pak izin bertanya. Ya.
Ya, tadi Pak terkait topik yang basi ya Pak, atau yang jenuh tadi, itu berarti topik-topik itu jangan dipakai gitu nggak Pak? Enggak, tidak, Gimana? tidak. Silakan dipakai. Jangan menjadi yang utama kalau saya kayak gitu. Mesti ada yang lain, menurut saya seperti itu. Yang lainnya dari mana? Caranya baca, amati, udah gitu aja. Udah gitu. Caranya bagaimana? Baca, amati di lingkungan dan seterusnya. Mengapa Anda menemukan itu? Ya karena yang dibaca itu tak. Apalagi di rumah itu. Kalau di rumah keluar rumah itu kan keluarnya lihatnya mobil Avanza, oh, karena lihatnya Avanza. Coba keluar lagi yang jauh, buku lagi apa yang jauh. Buku apa? Ya gitulah caranya. Udah itu. Iya Pak, baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, cukup 1 menit lagi selesai aja. Mas. Pak izin bertanya. Nurul apa Nurul? Ya, jadi misal kita akan melakukan penelitiannya itu di FE sendiri, di mahasiswa AP sendiri. Nah, kemudian kalau kita ingin berubah, misal penelitian itu diterapkannya di siswa SMK gitu, itu apakah boleh Pak? Masalahnya sama, cuman hanya saja yang beda. Hati-hati ya. Nurul pembimbingnya siapa? Pak Agung. Oh saya? Jangan Nurul. Bahaya Nurul kayak gitu. Oh, satunya mahasiswa, satunya siswa itu beda. Karakternya berbeda. Tapi ini beda kelas, mahasiswa kelas A atau kelas B tidak apa-apa. Itu tema tentang apa tah? Ini pembimbing saya. Ini semester berapa Nurul? Kemarin saya itu Pak mengajukan judul yang tentang perpustakaan itu, tapi karena tidak ada orang, terus saya mengajukan judul baru belum mendapat respon Pak. Oh, enggak ada orang. Terus mau ke sisa ke sekolahan gitu? Iya, saya mau itu Pak, mau ambil untuk masalah kemandirian belajar. Tema. Yang kemarin itu saya ingin terapkannya itu di mahasiswa, tapi setelah saya pikir karena mahasiswa itu kan memang tuntutannya untuk dituntut untuk belajar mandiri. Nah, saya ingin menerapkannya di siswa SMK, Pak. Soalnya kan dari siswa SMK sendiri kebanyakan masih bergantung gitu, Pak. Tidak bisa mandiri untuk belajarnya, gitu. Kalau saya sih ya Nurul ya, tema tadi diajukan aja Nurul. Itu sudah saya resen belum ya? Itu sudah saya kirimkan ke Pak Agung, tapi saya waktu itu lupa ngirimnya hari Minggu, jadi belum mendapat respon. Tapi yang itu saya kirimkan itu objek penelitiannya masih mahasiswa, Pak. Coba kamu buka lagi, harusnya sudah saya balas. Oh iya Pak. Bentar. Coba buka. Yang emailmu apa emailmu? Coba Nurul Waris. Nurul WK26, Pak. Nurul WK26. Ya coba saya buka. Sebentar ya. Ini Nurul. Ya ini Nurul. Tadinya kan saya gini. Assalamualaikum, ini jawaban saya apa? Sedang pandemi kan tidak ada orang itu toh. Nah, ini jawaban saya. Nah, Assalamualaikum mereka. Nah, ini saya belum balas lagi. Nah, kayak gini yang saya maksud kan bolak-balik kemandirian mahasiswa, pengaruh motivasi belajar. Nah, kayak gini bagus ini. Dibanding dengan yang dulu ini. Coba bandingkan dengan yang ini. Kepuasan mahasiswa layanan sarana prasarana akademik. Ya enggak? Pengaruh fasilitas terhadap kepuasan layanan perpustakaan di perpustakaan. Enggak ada orang tak jawab kayak gitu toh. Terus ada kayak gini. Pak, ini pasti ada orang. Terus gimana kamu menelitinya? Ini contoh aja. Ini tolong pahami Anda. Ini Nurul bagus.
Jadi ketika mengajukan tema seperti ini, saya tolak. Keputusan layanan sarana prasarana akademik, pengaruh fasilitas serta ruang terhadap kepuasan perpustakaannya tidak ada orang kok diteliti. Menurut saya kan kayak gitu. Terus saja nih, sudah mau memiliki keputusan tidak ada orang, kan gitu. Menyakitkan dah ini Nurul. Benar Enggak, nggak? Pak. Logikanya benar nggak? Kemarin itu, Pak, saya juga mikirnya seperti itu. Cuman karena sudah terlanjur saya buat di Sempro, saya mencoba untuk Nah, mengajukan terlebih dahulu. Cari itu yang saya maksud. Karena dasarnya Sempro sebelum pandemi, yang kayak gitu. Kemudian maju lagi, dirubah ya, Nurul. Kemudian berarti pengaruh motivasi kebiasaan. Nah, ini pengaruh motivasi. Tapi kan temanya sebenarnya ada di kemandirian ini, kemandirian belajar. Ini si siapa Nabila. Jadi caranya kayak gitu. Ternyata motivasi dikaitkan dengan kebiasaan, penggunaan media, kemandirian belajar, kan relatif ya, apalagi dalam pembelajaran daring. Di mahasiswa itu kan temannya sendiri kan gampang. Nah, gini belum saya balas, kamu belum beritahu. Mungkin saya sibuk juga ya. Kayak gini apakah boleh? Iya, Itu Pak. temanya Nurul bagus itu. Yang kedua, itu ada motivasi juga, Nabila. Misalkan saya hari ini saya ACC selesai. Nanti membuat nanti setelah ini tidak saya langsung buat ACC temanya, tapi saya minta tolong buat perangkat berpikirnya dulu gitu. Biasanya saya seperti itu. Atau buat mappingnya. Di buku saya itu lah Nurul, makanya baca itu. Jadi gayanya saya kayak gitu. Nanti ketika proposal cepat sekali bro. Tarul, rumahmu mana Tarul? Saya Blora, Pak. Iya pantas kayunya banyak itu ya, jatinya. Ya sudah Rul, itu Rul. Ya, oke ya, ada lagi silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Silakan ada lagi. Izin bertanya Pak. Ya Mal. Berarti untuk temanya walaupun sudah sering dipakai kan, tapi misalnya kayak tadi Nurul tadi Pak kan motivasi tapi dikaitkan dengan kompetensi. Berarti untuk variabelnya misal basi tapi untuk temanya itu yang baru itu ya Pak. Ya kalau sebenarnya itu kan ya ini masalahnya ini sekali lagi ya Akmal. Pikiran Akmal itu salah, dah gitu aja. Mengapa Akmal sering bertanya? Karena pikirannya Akmal salah. Orang sudah berpikiran salah maka tindakannya salah terus. Karena Akmal berangkat dari variabel, tidak berangkat dari permasalahan. Tapi kalau Nurul berangkat dari permasalahan. Tidak bicara variabel. Kayak gitu. Pikiran Akmal salah dulu. Karena Akmal langsung menyempitkan di bab 3. Kayak gitu. Tapi kalau Nurul, bicaranya masalahnya apa. Kayak gitu. Itulah yang saya maksud kalau bicara skripsi, pikirannya otak kiri. Tapi kalau bicara jodoh, rezeki, otak kanan. Tiba-tiba Akmal langsung istrinya 3, itu otak kanan. Tapi Nurul itu bicaranya otak kiri. Skripsi bab 1, masalah dulu. Tapi Akmal langsung variabel. Ya keliru, Mas. Ya. Nah, karena pikiranmu keliru, apapun yang kamu tanya selalu salah. Pertanyaanmu selalu salahkan dulu. Gitu. Ya silakan yang lain. Ya. Cukup lah kalau udah ada. Kalau Akmal tanya lagi, saya akhiri. Tapi kalau Akmal dari tanya, yang lain saya udah itu aja. Silakan, ada lagi? Sudah, enggak ada? Saya hitung 1, 2, 3. Sampai ketiga. 1. Puji, ada tanya Puji? Puji Lestari mau tanya enggak? Belum, Pak. Halo, kamu di mana Puji? Di rumah. Pembimbingnya siapa? Jenengan Pak Agung. Ah, ya sudah. Semangat aja ya. Ya, Pak. Oke, semangat. Saya pun lagi membuat disertasi. Ya. Disertasi itu ya skripsi tapi S3. Ya sama yang kayak Anda itu. Makanya saya kalau ada orang maju senang. Ya saya bingung. Jujur aja saya bingung. Malah saya satunya didanai oleh pemerintah, satunya lagi selalu membuat lagi. Berarti saya suruh membuat 2 dalam 1 tahun. Rasanya gimana? Belum lagi pekerjaan, belum lagi dosen kayak gini. Ya, semangat. Ya.
Oke, itu aja ya. Makanya kalau Anda kesusahan kayak gitu, keluar dulu dari rumah walaupun itu pandemi, sekiranya sudah aman ya boleh keluar. Gitu. Karena nanti Anda fokus. Ya, kalau Anda di kos kayak gini Anda mesti semangat itu daripada di rumah. Oke ya, itu aja ya. Cukup ya. Oke, cukup semuanya. Saya rasa cukup. Mari kita tutup ya dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan apa yang Anda inginkan yang dicapai terlaksana dengan baik. Gitu aja ya. Mudah-mudahan bisa lulus semester 7, syukur semester 8. Dah, kalau yang malas lebih baik sekarang aja mundur dari sekarang daripada nanti bayar SPP terus. Gitu. Ya. Cukup itu aja yang saya rasakan, yang saya sampaikan. Dah itu aja ya. Nanti Akmal ya penutup Mal diajak doa bersama-sama Mal. Ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Abdul. Ya. Ya, oke ya, cukup ya. Saya tutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Ya, hitungan ketiga mati semua. Ya, hitungan ketiga mati semua karena saya menghidupkan. Otomatis saya mematikan. Ya, 1, 2,